Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. فالمسجد السكاسي رحمه الله تعالى من قصد مولدا يقرأ فيه مولد النبي فقد قصد روضة من رياض الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf jajaran, yang sama-sama kita muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul, yang sama-sama kita muliakan tentunya senantiasa selalu dimuliakan Allah, para tokoh agama, alim ulama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus memberikan anugerah, memberikan nikmat, limpahan taufik hidayah rahmatnya kepada kita yang tak terbatas. Dengan nikmat itu, dengan rahmat, dengan anugerah itulah kita pada siang yang jalan sore ini dapat berkumpul di tempat yang mulia, memperingati peringatan kelahiran orang yang paling mulia. Dan tentunya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Allahumma amin. Kenapa Bapak Ibu kami katakan kita menjadi orang yang mulia? Karena yang memuliakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karena kita memuliakan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam tujuan dan maksud niat kita berbeda-beda, bermacam-macam, bukan hanya satu. Ya Bu, benar Bu? Tujuan ibu datang ke masjid ini bukan hanya satu, ya kan Bu? Beda-beda. Salah satunya apa Bu? Bisa disebut? Apa PRT? Salah satunya makanan. Ya bisa, itu salah satunya juga. Terus silaturahim. Terus lagi mau ketemu Ustaz yang ganteng. Ya Bu? Alhamdulillah, selebihnya banyak. Niat dan tujuan kita masing-masing. Yang terpenting adalah untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dijadikan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya belum terlintas. Dikala kita masih di dalam kandungan ibu, di dalam perut ibu, belum pernah kita meminta
sampai sekarang belum pernah meminta, ya Allah ya Rabb jadikan aku sebagai umat Muhammad. Pernah tidak Bu? Pernah tidak Bu? Belum pernah diminta, tapi tanpa diminta oleh Allah dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Itulah rahmat daripada Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sambutlah rahmat yang diberikan Allah itu dengan kegembiraan. Makanya wajar kata umat Rasul bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapatkan iman dan Islam. Walaupun di luar sana ada yang mengatakan macam-macam, jangan, tidak boleh berlebih-lebihan menjunjung mengagungkan Nabi Muhammad katanya. Padahal Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umat beliau. Makanya tidak rugi kita memperingati peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya syukur. Sering kita mendengar para penceramah. Kalau kami pribadi bukan penceramah, bukan seorang guru, bukan seorang ustaz, datang ke sini tidak lain adalah sebagai saudara, sebagai keluarga sampean semua. Jadi boleh yang mana lebih tua boleh anggap ulun sebagai adik, boleh. Yang lebih muda anggap sebagai kakak, boleh. Anggap sebagai anak, yang lebih tua lagi anggap sebagai anak, boleh. Asal satu yang ulun minta, jangan anggap ulun, jangan dianggap sebagai menantu aja hilang. Kasihan ini di rumah. Biar pesan istri ulun, senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar penceramah menyampaikan ayat yang masyhur sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu pandai, jika kamu bisa mensyukuri nikmat yang Kuberikan, berterima kasih menggunakan sesuai apa yang Kuridhoi nikmat tersebut yang Kuturunkan, la azidannakum, pasti nikmat itu akan bertambah. Pasti nikmat itu akan bertambah. Yang berjanji Allah, yang berjanji ini Allah Bu, yakin pasti diberikan Allah. Yang berjanji lain halnya, yang berjanji ini calon legislatif, calon dewan itu beda janjinya. Kalau Allah menjanji kun fayakun. Yang berjanji calon bupati misalnya beda dengan janjinya Allah. La in syakartum, jika pandai mensyukuri nikmat yang Kau berikan, nikmat itu akan ditambah. Jadi apapun yang kita miliki kita syukuri akan ditambah. Bapak kepala desa diberikan amanah oleh Allah jabatan, disyukuri beliau, insya Allah jabatan beliau memberikan rahmat kebaikan bagi kita. Amin. Amin kamu. Nanti siapa tahu besok-besok sapinya ditambah sama Pak Kades. Nah, amin, titip keluar Pak Kades saja. Ada memiliki, mempunyai harta. Harta kita syukuri, kita gunakan dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Harta kita pasti akan ditambah oleh Allah. Kita diberikan anugerah amanah berupa anak. Anak kita syukuri dengan mendidiknya dengan kebaikan-kebaikan, kita syukuri kehadiran anak tersebut. Anak akan ditambah, muncul lagi satu. Tapi kalau kata bapak-bapaknya yang penting lebih disyukuri adalah memiliki istri. Belum lagi dikasih pertanyaan adalah ada yang kita tambah. Istri disyukuri berarti istri kita ditambah.
Pak Ustadz sudah punya istri, Pak Ustadz? Belum. Kasihan ya lo. Istri kita syukuri, istri kita jangan ditambah, kasihan Pak. Satu juga nggak habis. Kalau ulun alhamdulillah istri ulun 2 anaknya. Anaknya yang 2, istrinya 1 aja cukup. Istri disyukuri, rumah tangga kita syukuri, insyaallah rumah tangga kita tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan tiap pasar ke pasar beli pancing, beli piring, beli cangkir. Lain terus sampai kepada orang cangkir kelas. Karena tidak ada syukur, makanya syukur inilah sifat yang tertinggi di sisi Allah. Maqam derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bersyukur, salah satunya tujuan kesini adalah mensyukuri kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa seorang nabi yang salah satu di antara nabi-nabi ulul azmi itu adalah Nabi Musa termasuk di dalamnya. Tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, jadikan hamba sebagai umat Muhammad. Kenapa? Karena banyak kebaikan, keagungan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Nih, yang di dalam dan di luar Masjid Nurul Iman. Ini umat Muhammad. Nabi Musa mau seperti kita, Bu. Kita sudah ada di sini, maka tentu sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak panitia, berapa menit diberi waktu? Ya udah, 5 menit lagi ya Pak. 5 menit cukup kan? 5 menit lagi. Itu sudah jam 4 kurang 15 menit ya. Berarti sampai jam 4 cukup lah. Karena jamnya ada di belakang, ulun minta bantuan ibu-ibu. Kalau sudah tepat jam 4, kedipkan mata sebelah kiri. Berarti sudah jam 4. Oke. Siapapun kita, makanya ulun minta bantuan ibu-ibu. Siapapun kita perlu bantuan, tidak bisa hidup sendiri. Kepala desa tanpa ada masyarakat tidak bisa, masyarakat tanpa kepala desa tidak bisa. Tetap, apapun kalau sendiri-sendiri seperti kita seorang yang buta, seorang yang tuli, apalagi sudah malas ke pengajian, malas datang, ada hari besar Islam malas datang. Jadi hakikat telinga kita jadi tuli. Kalau sudah tuli itu sudah menyusahkan orang lain. Jangankan kita manusia, iblis, setan. Kalau orang Banjar bilang hantu, tahu hantu? Itu kalau hantu itu Bapak Ibu tuli menyusahkan orang lain. Ada cerita, sedikit cerita. Ada di satu kampung rumah angker. Ada anak kecil diganggu, yang tuanya diganggu. Semua pokoknya diganggu di situ. Didatangkanlah seorang ustaz, atau ustaz yang benar-benar berani sama hantu. Kalau sampai anda datangkan ulun lari duluan. Datangkan ustaz. Oh benar kata ustaz, terawang oleh ustaz. Benar. Di sini ada 7 penunggunya. Ya tanggung-tanggung ada 7 hantunya dalam satu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat-ayat. Lenyap 1. Tinggal 7 kurang 1. Nah, masih ingat SD. Baca lagi. Hilang lagi 1, tinggal 5. Sampai 6 kali dibaca sama Pak Ustadznya. 6 hilang. Tinggal 1.
Ini terakhir. Baca lagi sama Ustaz, tinggal satu menunggu. Dibaca lagi. Selesai baca, Ustaz lihat masih ada satu. Berarti 1 kurang 1 tetap 1. Tetap 1. Kacau. Baca lagi. Dilihat Ustaz, malah hantunya mendekat sama Ustaz. 2 kali baca. Yang dibaca ini 1 aja lagi. Yang lain sudah hafal. 3 kali. 1 kali dibaca lagi. Tiba-tiba yang 6 datang lagi. Kembali hitungan awal Kak, 7. Jadi 7 lagi. Mau bingung Ustaz? Ustaz kebingungan. Bingung. Tapi itu tadi yang datang 7 tadi ngomong sama Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami datang ke sini bukan mau mengganggu, tapi tujuan kami untuk menjemput saudara kami ini. Walaupun Bapak seharian membacakan ayat-ayat apa aja, nggak bisa lari soalnya dia tuli. Nggak denger aja. Tuh kan, hantu tuli bikin repot, apalagi manusia yang tuli. Makanya sering-sering kita ke pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya, supaya telinga kita ini mendengar dan tuli pada hakikatnya. Jadi sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Berlanjut, setelah syukur, kita kepengen surga. Ini yakin ini sudah masuk waktu asar, mari kita kandungkannya. Sebelum asar, waktu asar habis, nantinya kita akan mengadakan sholat asar. Untuk itu kita lanjut dulu. Yang kedua, daripada niat tujuan kita memperingati Maulid adalah untuk mendapatkan nikmat yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah. Tidak bisa diragukan dan tidak dipungkiri. Seandainya ada yang bertanya, mau surga apa tidak? Tentu 100% jawab kita mau. Betul Bu? Betul. Kita coba. Bu, mau surga apa tidak? Berarti betul. Mau cepat atau nanti? Halo? Bu, mau cepat atau nanti aja? Oh, nanti. Kalau cepat gampang aja. Masih mau dengar lagi. Belum ada yang Nanti kita akan mendapatkan, diberikan oleh Allah surga yang bagaimana? Surga yang la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat, dibayangkan oleh mata kita manusia, tidak pernah jadi terdengar. Saking indahnya surga, tidak pernah sebelumnya terdengar oleh telinga kita manusia, tidak pernah terlintas di dalam lintasan hati kita manusia. Begitu indahnya surga. Dengan apa kita dapat semua itu? Sirrus Sakatri radhiyallahu anhu berkata, "Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah." Barang siapa yang berjalan menuju tempat yang mana di tempat itu diperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya orang tersebut mendatangi, menuju tempatnya itu raudhah min riyadil jannah, satu tempat, satu taman daripada taman surganya Allah. Alhamdulillah, ini kita tengah di dalam surga. Ya, walaupun surga di dunia beda sama surga di akhirat. Kalau surga di dunia panas banget. Kan dari tadi kipas. Ya itulah tadi. Jalan ke surga itu kata Nabi dihiasi dengan bermacam onak dan duri, sedangkan jalan ke neraka dihiasi dengan keindahan, syahwat dan lain sebagainya. Jadi kalau beda, kalau jalan ke surga terasa berat, tapi kalau jalan ke neraka mulus saja, beda.
Man qasada mawdi'an yaqra'u fi maulidan nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Itu yang kedua, mendapatkan surga kita memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi. Di samping itu untuk mengungkapkan kegembiraan kita dijadikan umat Nabi, Al-Quran menyeru kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya dengan anugerah yang diberikanku, yang anugerah kuberikan dengan rahmat yang kuturunkan, hendaklah bergembira. Dengan kegembiraan itulah Allah akan memberikan banyak nikmat limpahan rahmat kepada kita. Dulu pernah terjadi seorang paman daripada Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Moga ada di desa ini tidak ada namanya Abu Lahab ya Pak. RT ada apa? Ada Abu Lahab namanya di RT sampai ada? Nggak ada, alhamdulillah. Abu Lahab ini paman, saudara daripada bapaknya Rasulullah. Orang yang senantiasa memusuhi Rasulullah. Sampai akhir hayat senantiasa memusuhi, bahkan mau membunuh, sering untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Tapi dikala Nabi Muhammad dilahirkan, seorang memberikan kabar, wahai Abu Lahab, wahai Tuhan, sesungguhnya keponakan sampean malam ini dilahirkan, anaknya mendiang Abdullah telah lahir. Di waktu itulah ada rasa secercah kegembiraan di dalam hati Abu Lahab. Langsung Abu Lahab melepas cincin yang ada di tangan beliau, diberikan kepada orang yang memberi kabar tersebut. Tanda terima kasih, tanda gembiranya dengan kelahiran Rasul. Langsung mengatakan, dengan detik ini juga, dengan kelahiran keponakanku, anaknya Abdullah, engkau lepas dari kehambaan daripada aku, engkau merdeka daripada aku, kata Abu Lahab. Setelah kejadian itu sampai mati, Abu Lahab tidak pernah senang dengan Nabi kita Muhammad SAW. Musuh. Lihat orang memperingati peringatan Maulid, udah bid'ah, sesat, berlebih-lebihan. Abu Lahab waktu lahir senang, terus dan diberikan apa oleh Allah? Wa ana fi ja'imi laqad khuffifa. Seseorang yang jelas penduduk neraka jahim, laqad khuffifa, dienteng-entengkan oleh Allah siksanya. Setiap malam, setiap tanggal 12 atau setiap malam Senin sampai siang Senin. Karena kejadian Rasulullah lahir itu adalah hari Senin. Setiap malam Senin sampai siang Senin, dalam satu minggu sehari diringankan adab Abu Lahab di dalam neraka jahim. Kenapa? Karena hari itulah Abu Lahab ada merasa sedikit kegembiraan menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah Masjid Nurul Iman, jelas Muslim, jelas Islam, jelas umatnya Nabi Muhammad SAW yang bertuhankan Allah, yang senantiasa mengagungkan kelahiran beliau, terus menerus berusaha untuk mengikuti suri tauladan yang diberikan Rasulullah. Jelas mendapatkan banyak kebaikan rahmat dari Allah, dan tentunya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu kalau mau ke DPD, silahkan. Oke, kita sama-sama menyebut Rasulullah. Ya Rasulullah, ya
Yang terakhir Bapak Ibu, udah lewat sedikit. Yang terakhir untuk lebih bisa kita mentauladani, mempelajari apa yang ada pada diri Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena Al-Quranul Karim pedoman kita, kitab suci kita, di situ termaktub qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang sangat baik bagi kita. Siapapun kita, contohlah Rasul. Kita sebagai pemimpin, Rasul pemimpin. Sebagaimana di dalam sambutan kepala desa tadi, kita seorang penggembala, Rasul sebagai penggembala. Jadi walaupun penggembala tetap mencari bagaimana penggembala yang baik yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita pedagang, Rasul pernah berdagang. Sebagai seorang panglima perang, Rasul di medan perang. Sebagai pimpinan rumah tangga, Rasul mempunyai anak dan istri. Bahkan istri beliau lebih daripada kita. Pak Kades, istri Pak Kades berapa? Oh, baru satu, berarti ada harapan kalau masih baru. Maaf Ibu. Rasul pimpinan. Kita contoh. Kadang-kadang kita malah jadi suami merasa kita lah yang paling berkuasa di dalam rumah tangga. Benar Pak? Benar ya Pak? Kembali kita beringat sejarah cerita Rasul dengan istri beliau. Ini sering. Bahkan 1 bulan Maulid ini Urun setiap kali memberikan setiap kali berbicara seperti ini Urun kemukakan ini cerita. Bukan niat untuk menyudutkan kaum bapak-bapak, tidak. Karena memang keadaan seringkali kita sebagai suami merasa kita lah yang berkuasa di dalam rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu pernah ketika baru datang dari medan perang jihad, setelah berbulan-bulan baru datang ke rumah, maka disambut oleh istri beliau yaitu Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Disambut, bayangkan Bu, berbulan-bulan suami tidak pulang ke rumah, pulang gimana perasaan ibu? Kalau nggak pernah merasakan, suruh bapaknya pergi 1 bulan dulu, baru datang. Bayangkan, setelah lama pergi jihad, datang, disambutlah dengan mesra oleh ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Siti Aisyah langsung ke dapur, dibikinkan minuman kesukaan Rasul itu kopi Bu. Setelah selesai disuguhkan kepada baginda Rasul, ini baginda Rasul, ini ya Rasulullah, silakan diminum, istirahat. Sambil dikipasi Rasulullah disuruh minum tadi. Rasul minum, tapi Rasul kopi. Kalau belum nak buahkan air putih, minum. Setelah hampir habis 1 gelas, Siti Aisyah, ya Rasul, sisakan sedikit untuk aku ya Rasul, untuk saya ya Rasulullah, sisakan. Kebiasaan kan Rasul itu minum atau kopi itu secangkir berdua dengan Siti Aisyah. PP pernah sama Boy dalam secangkir berdua? Yakin gak pernah? Jangan PP makannya juga belum pernah ya. Biasanya secangkir berdua, tapi kenapa hari itu mau dihabiskan sama Rasul sendiri kopi? Sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, sisakan sedikit. Sehingga sampai 2-3 kali memohon Siti Aisyah minta disisakan kopi, baru diberikan oleh Rasul kopi tersebut kepada Siti Aisyah. Setelah itu diminumlah oleh Siti Aisyah. Tadi apa yang terjadi? Jangankan ditelan, malah ditumpahkan sama Siti Aisyah. Kenapa? Ternyata
airnya kopi tersebut bukan manis tetapi asin rasanya. Kenapa? Kenapa? Karena terlalu senang kedatangan suami yang berbulan-bulan pergi. Dikala keasikan membikinkan kopi, bukannya gula malah dikasih garam. Siti Aisyah tidak sadar saking senangnya. Tapi sama Rasul supaya istri tidak merasa bersalah, maka sengaja kopi tersebut mau dihabiskan sendiri sama Rasul. Biar Siti Aisyah tidak tahu kesalahan yang diperbuatnya sama Rasulullah. Coba akhlak Rasul sama istri. Kembalikan kepada kita. Kira-kira belum diminta sama istri dikasih duluan. Dapat. Kira-kira belum ada suami kayak Rasul tadi. Jujur walaupun suaminya di depan apa? Kira-kira suaminya ada ya sifatnya seperti Rasul tadi? Ya. Habis itu kulit hilang akibatnya gara Allah saling lawan. Ini kadang suami itu merasa benar, tapi kenyataannya Rasul junjungan kita yang mana kita umat beliau disuruh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kembalilah menjaga Rasul yang biasanya sering kasar sama istri sama anak. Mulailah ini yang penting, peringatan itu aplikasi di dalam kehidupan setelah peringatan ini. Jangan teman sudah seremonial tiap tahun dilakukan, tetapi tidak ada dampak perubahan di dalam kepribadian kita sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri. Harus ada dampaknya di situ. Itulah tujuan kita memperingati untuk uswatun hasanah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenalkan tadi kepada anak-anak kita siapa Nabi Muhammad tadi sudah di dalam syair tadi, Muhammad bin Abdullah, itulah Nabi kita. Ini kadang pernah belum mendengar anak-anak nyanyi ini. Coba kayak tadi kan Muhammad ibni Abdillah, Muhammad asik. Baca salawat sambil senandung. Ini pernah ulun pribadi mendengar anak-anak nyanyi ini satu-satu. Satu-satu ibu masuk kamar, dua-dua bapak mengikuti, tiga-tiga apa yang terjadi, satu, dua, tiga ibu hamil lagi. Coba diajarkan Islam lagi. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Demikian mungkin kiranya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapaknya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita kembali menyebutkan ibu-ibunya giliran ini. Mudah-mudahan suatu saat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila di dalam pertemuan ini ulun mewakili seluruh rombongan ulun ini, apabila ada sesuatu yang merepotkan sampean, sesuatu hal yang kurang berkenan atas semua rombongan, minta bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga dengan adanya pertemuan semacam ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan, badan kita disehatkan, rezeki kita diluaskan oleh Allah. Kemudian hajat dunia dan akhirat dikabulkan. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila khususnya untuk keluarga ibu bapak kita apabila masih hidup, semoga dipanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan apabila sudah mendahului ke alam kubur, semoga kubur beliau dijadikan oleh Allah raudhatan min riyadil jannah. Amin. Allahumma amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.